apa sih itu Kristen, apa sih perbedaan Kristen dan Katolik, dan siapa sih sebenarnya Geral yang bisa diundang duduk sekarang sama gue, siapa sih dia sebenarnya? Assalamualaikum ya jamaah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Islamku Keren, Islamku Indah, Islamku Damai, Islamku Keren. Kembali bersama gue sebagai host Nabil Ali Ahmad. Kali ini gue nggak ditemani sama Falah seperti biasanya. Gue sendirian, gue ditinggalin Falah. Tapi tenang, kali ini gue juga bawa tamu yang spesial, temen buat ngobrol kali ini. Di sini udah ada Babang Geral. Geral. Halo semuanya, netizen. Di sini sapaannya apa nih? Sobat Keren. Sobat keren. Sobat Keren. Jadi kalau apa namanya lu mau nyapa yang di rumah itu sebutannya Sobat Keren kalau dari Oke, kita. halo semuanya, sobat keren. Perkenalkan, saya Sini Geral. Geral, temen gue, temen Falah juga sebenarnya, dan temen gue di komunitas lintas iman. Geral ini berlatar belakang agama. Agama Kristen Protestan. Kenapa kalau agak bingung ya? Mau jawab yang satu lagi cuma nggak beda deh. Beda ya. Berarti antara Kristen ini harus disebutin Protestan gitu Iya ya. dong, Kalau iya. Kristen doang bingung orangnya. Iya, lebih spesifik aja, karena kan ada Katolik kan juga masuk dalam Kristenan. Ya, oke. Berarti kita sekiranya gambaran umumnya bakal ngomongin seputar apa sih itu Kristen, apa sih perbedaan Kristen dan Katolik, dan siapa sih sebenarnya Geral yang bisa diundang duduk sekarang sama gue, siapa sih dia sebenarnya? Oke, mungkin itu cukup brainstorming dari gue. Pertanyaan pertama, Geral Tanjung. Aduh, deg-degan nih. Kita kayak ala-ala gitu ya. Oh iya, deg-degan. Pertanyaan Oke. pertama adalah mungkin lo bisa kenalin, bukan pertanyaan lah ya, mungkin pernyataan lah ya. Tadi kan Iya. udah kan gue pertanyaan sebagai orang Kristen. Mhm. Gue pengen nanya sih, lu sebagai minoritas, sorry ya, maksudnya gue bilang Kristen kan mungkin minoritas ya. Iya, di Indonesia Sebagai jumlahnya. minoritas pernah nggak sih mendapat perlakuan yang berbeda di sekeliling lo gitu? Kayak misalnya baik dari SD, SMP, SMA gitu. Sebentar, lo SD, SMP, SMA pernah negeri nggak? SMA SMA. SMA. SMA itu notabene-nya negeri itu banyak Islam dong, pasti dong. banyak. Mayoritasnya Islam dong. Mayoritas. Nah, lo pernah nggak sih mendapatkan perbedaan-perbedaan perilaku yang bikin hati lo sakit atau apa kayak gitu? Oke, mulai ya, jawab ya. Untuk terkait dengan misalnya perbedaan diskriminasi karena yang orang Kristen itu jumlahnya sedikit, akhirnya gue jadi kena. Gimana ya, bisa dibilang sedikit sih pengalamannya, jujur ya. Karena atau puji Tuhan aja kayaknya lingkungan gue tuh baik-baik aja gitu. Tapi ada nih pengalaman misalnya. Ya gimana? Ceritain tuh, boleh tuh ke sobat-sobat keren yang di rumah. Tapi kayak misalnya nih waktu kecil nih, Heeh. di tetangga-tetangga lah, biasa anak kecil ngeledek-ledekin agama gitulah, tanda itu mungkin karena mereka belum paham aja kali ya. Terus di sekolah Tapi negeri, berarti lo menganggap itu standar ya? ah Nggak apa-apa kalau gimana misalnya ya, nggak standar lo keberatan atau sebenarnya sih gue nggak suka hal-hal gimana kayak ya, gitu. kalau menurut gue sih kayak udah biasa aja dia. Biasa kayak aja kalau karena misalnya- ya lo mungkin mikir gini ya, gue minoritas gue bisa apa juga gitu nggak? enggak, justru Enggak gue juga? karena gini, gue mikir gini, karena mereka tuh masih anak kecil. Begitu. Iya, jadi kayak mereka tuh sebenarnya belum tahu, belum cukup dewasa ataupun belum cukup memiliki pengetahuan yang cukup untuk mikir gitu mau ngomong apa. Jadi ya kayak gitu ya, menurut gua Salut loh, udah di kata-katain masih bisa mikir kayak gitu. Biasanya kan orang panas kan, orang dikatain kan panas kan kadang kan. ini karena gue sekolah teologi aja. Gitu. Ya, jadi gimana tadi tuh? Contoh kasusnya tuh. Yang ini. Misalnya itulah salah satunya kan, tadi waktu ah. kecil lah, waktu SD lah, banyak teman-teman yang kayak sering ngatain agama gua gitu-gitu kayak. Ya kayak gitulah misalnya kan. Ada Ada aja. Mungkin sobat-sobat keren juga banyak yang nanya ya, kenapa sih kok Tuhan Yesus disalib segala Iya, macam iya, kan? iya, Dan iya. itu jangan buat kata-kataan dong. Kasihan Babang Geral nih. Kasian Babang Geral nih. Ya gimana ya, kalau mungkin untungnya kalau gue kan orangnya ya ibaratnya nggak ngambil hati gimana ya, udahlah yang udah Oh, berlalu. cuek aja ya, cuek. Ya cuek aja lah, berusaha cuek sih. Berusaha cuek. Udah sih itu aja. Cuma mungkin ini lagi, mungkin kalau di sekolah negeri ya, menurut gue nih bukan diskriminasi juga sih, tapi mungkin kalau di sekolah negeri tuh biasanya yang Kristen tuh untuk misalnya ada pelajaran agama misalnya. Iya. Ya kan, ada pelajaran agama, terus akhirnya biasanya seringkali terbengkalai karena kurang diperhatikan.
Menurut gue ini bukan bentuk diskriminasi sih, mungkin karena bentuk lupa aja. Lupa gitu. Lupa ya. aja, lupa. Tapi overall menurut lo perlakuan teman-teman kepada lo yang notabene sebagai Kristen dan di sekolah negeri itu minoritas itu fine-fine aja ya? Fine. Di Jakarta ya, sekolah di Jakarta? Di Jakarta. Di Jakarta fine-fine aja. Berarti memang udah jarang lah ya mungkin kita temuin hal-hal yang sifatnya intoleran kalau di Jakarta mungkin ya, karena di daerah sebenarnya masih banyak contoh-contohnya yang kayak gitu. Di daerah mungkin banyak iya. ya, di Jakarta. Tadi gue coba nyambung ke omongan lo yang lo sekarang sekolah di mana tadi? Jadi gue kan Sekolah nih? teologi tadi ya? Iya, gue lulus dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Oh, berarti lulusan STT Jakarta. STT Jakarta. Gelarnya apa sih kalau teologi? Jadi Filsafat ya sebenarnya masuknya rumpunnya ya? iya, untuk di Kemenristek Dikti Heeh. masuknya rumpun filsafat. Jadi gelar gue adalah sarjana sains teologi. Sains teologi. Iya, tapi untuk yang banyak STT yang masih dibawa ke Menak. Jadi itu gelarnya masih STH, sarjana teologi. Kalau lo udah di Bodikti. Kalau gue Dikti, gitu. kampus gue, jadi SSI Teo. Nah, Gera, lu sendiri Kristen. Yes. Kristen kan banyak ya pengkotak-kotakannya ya. Ya. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan Kristen itu dari pandangan lu pribadi aja, nggak usah ini nih sharing-sharing ke sobat-sobat keren sekalian. Apa sih yang bikin Kristen itu terbelah-belah jadi begitu banyak? Lu sendiri sebelumnya apa? Sebelumnya apa ini? Oh sebelumnya Kan Kristen kan terkotak-kotakan nih. Nah lu sendiri sebelumnya ini berasal dari kotak yang mana? Gue dari gereja gue tuh HKBP. Oh kalau Kristen itu per gereja ya? Oh enggak, jadi gini. Gue jelasin dulu, berarti kan gereja gue HKBP. Nah gue tuh bagian dari alirannya Kristennya tuh yang dia mengaku Lutheran. Oh berasal dari perjuangan Martin Luther waktu itu. Yes, kind of. Sampai ke situ lah ya. Sampai ke situ lah, ajaran reformasi gereja gitu. Iya. Terus tadi kenapa gereja gereja kenapa Kristen itu bisa terpecah belah, terkotak-kotak kayak gitu? Wah, kita balik ke abad 1. Ini udah mulai sejarah nih tiba-tiba. Iya karena gini loh, kan awalnya Kristen sendiri itu kan kalau gue salah koreksi ya, Kristen Protestan itu kan sejarahnya sendiri adalah antitesa dari Kristen yang saat itu menurut revolusi gereja itu kan banyak pengkultusan doktrin agama, ya nggak? Tepat sekali. Dari situ kan muncullah gerakan-gerakan yang namanya Kristen Protestan, protes kan. Nah, kenapa sih dari gerakan itu yang tadinya satu gitu kan, tiba-tiba kok sekarang jadi banyak? Okay. Nah itu gimana tuh? Kalau dari pandangan lo pribadi? Ini gue di sini mewakili Geral ya, bukan mewakili mana-mana. Nyantai. Ini pendapat pribadi ya. Mungkin menarik kalau gue misalnya buat istilah faith seeking understanding. Faith seeking understanding. Coba bisa di Indonesiain. Faith seeking understanding itu iman yang mencari pengertian. Oh gitu, oke. Jadi sepanjang perjalanan gereja dari mulai abad pertama itu gereja perdana. Itu ketika kalau di dalam kekristenan itu ketika Roh Kudus turun ke setiap Roh Kudus tuh dipercayai turun ke jiwa masing-masing apa enggak? Kalau di sini waktu itu di dalam Alkitab ditulis misalnya di situ Roh Kudus turun nih ke atas setiap orang. Di situ para rasul, murid-murid Yesus saat itu ketika Roh Kudus turun itu mereka bisa berbahasa lidah, mereka tuh bisa berbahasa roh. Yang mana itu sebenarnya bisa juga dipahami sebagai mereka tiba-tiba bisa berbahasa asing. Sehingga banyak orang yang percaya Yesus. Terus kemudian banyak orang karena ada percaya Yesus meminta dirinya untuk dibaptis. Di saat itulah terbentuk gereja perdana. Nah, karena iman itu terus mencari, jadi sepanjang perjalanan gereja, kalau gue sih melihatnya kenapa bisa sampai terpecah, karena proses pencarian itu sebenarnya, mencari kebenaran menurut mereka yang mana sih benar, yang mana enggak, itu akan terus dicari terus, sehingga akan timbul misalnya ketidaksetujuan, ketidaksepahaman terhadap ajaran agama, ajaran dari kekristenan, gitu-gitulah. Misalnya akhirnya reformasi kan karena salah satunya karena Martin Luther ya, ini salah satu penyebabnya faktornya karena waktu itu Martin Luther nggak setuju terhadap surat pengampunan dosa itu yang harus bayar. Benar. Sehingga ada lagi dalil-dalilnya yang menurut dia ajarannya Katolik saat itu nggak sesuai dengan apa yang ada di Alkitab. Nggak Alkitabiah ibaratnya. Oh ya, I see. Jadi
Udah Ya. mulai pada saat itu dibilang mungkin udah mulai banyak melenceng ya. Iya, dianggapnya udah mulai melenceng. Nah, yaudahlah akhirnya buat terbentuklah terpecah-pecah. Akhirnya ya total kalau berdasarkan bukan riset juga sih, tapi kayaknya aliran-aliran dalam kekristenan tuh udah sampai lebih dari 1000 udah. puluhan ribu deh. Puluhan ribu. Iya, puluhan ribu denominasi sinode. Puluhan ribu, Bro. Gitu. Itulah menurut gue sih itu juga banyak banget, kaget gue kira kayak apa 1000 gitu loh. Enggak. Puluhan ribu ya. Iya, puluhan ribu denominasi ya. Apa sinode ya? Lebih banyak dari Islam ya sebenarnya ya. Kalau misalnya mungkin dibandingin gitu ya, kalau sampai puluhan ribu sih menurut gue Iya. sekte-sektenya. Karena banyak jadinya, kayak misal akhirnya ada muncul lah kayak di Indonesia aja ada HKBP, ada GKI, GKPI. Wah, ada banyak. Ya sebenarnya tuh semangat ruh perjuangannya sama ya. Betul. Cuma dalam mungkin menafsirkan baik-baiknya itu sedikit berbeda gitu ya. Betul. Ya, ada juga misalnya kenapa Kristen itu terkesannya banyak, gerejanya banyak jenisnya ya. Ya itu karena juga selain karena perpecahan ya. Iya. Perbedaan ini bisa juga karena ngelihat dari konteks di mana dia tumbuh. Gitu. Misalnya dia kayak gereja-gereja yang kearifan lokal gitu ya. yes, gereja Batak misalnya. Gereja Batak, gereja Pasundan gitu-gitu ya. Iya, gitu. Jadi akhirnya mereka menamakan dirinya sesuai dengan lokasi mereka demi mengkontekstualisasikan gereja itu. Gitu. Tapi kalau di HKBP sendiri itu ada pembacaan ayat-ayat pakai bahasa Batak nggak sih? Oh, ada dong. Kami Tapi itu nggak apa-apa menurut aliran apa namanya Luther kan ya. nggak masalah. Doa itu dibacakan dalam bahasa-bahasa adat gitu. Nggak ada pengharusan dibacakan dalam bahasa apa? Kalau itu Bahasa Ibrani atau Ibrani ya? Yunani? Ibrani nggak sih? Ibrani Bahasa Ibrani kan? Iya. Nggak ada ya? Menarik. Soalnya nggak sih gue bahasa Ibrani? Benar. Nggak ada. ya? Benar Ibrani. Heeh. Nggak ada. Jadi gimana ya? Jadi saat kekristenan datang ke tanah Batak misalnya, di situ banyak misionaris akhirnya belajar bahasa Batak untuk supaya banyak orang-orang Batak yang mau masuk Kristen jadinya. Dan itu dikontekstualisasikan di dalam liturginya, di dalam peribadahannya, di dalam doa-doanya, dijadikan bahasa Batak. Nggak masalah. Itu nggak masalah ya? Nggak masalah. Keren. Gitu. Fusion ya, fusion. Asik. Tapi itu jadi masalah sendiri buat gue. Kenapa? Karena gue nggak bisa bahasa Batak. Aduh, lu gimana mau jadi pendeta Batak nggak bisa bahasa Batak? Orang Batak. Aduh, copot. Itulah dia. Makanya ya gimana ya, maafkan ya. Iya. Ya nggak apa-apa lah, belajar lah ya. Iya, susah. Pun juga guys. kan sebenarnya perjalanan lu sekarang, lu mau jadi pendeta. Iya. Nah, syarat jadi pendeta itu apa aja? Dan kenapa sampai sekarang lu udah sarjana tapi kok belum jadi pendeta? Ih, suka aku tuh pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih. Udah sarjana kan? Udah, Iya udah. kan? udah Pasti gua- kalau kata orang tua ya nunggu apa lagi udah lah, masuk lah. Gimana ya? Pertama ya, kalau gue kan udah menjanjikan kepada diri gue sendiri bahwa gue akan masuk gereja HKBP. Nah, untuk menjadi pendeta di HKBP itu ada prosesnya. Prosesnya mulai dari orientasi itu untuk lo belajar lagi mengenai ajaran-ajaran di HKBP. Karena gue dari STT di luar HKBP. Oh iya. Oh, ada sekolah tinggi khususnya. HKBP punya gereja, punya STT sendiri. Oh. Yang mana itu nanti di situ diajarin mengenai ajaran-ajaran HKBP lah. Ya, isi. Nah, Terus, kalau gue diajarin juga, tapi ya nggak ya paham spesifik, lah. Intinya nggak ada spesifik. penyesuaian lah ya. Ya, butuh penyesuaian lah. Terus kedua ada tesnya. Ketiga ada prakteknya selama 3 tahun. Kalau nggak 3 tahun lebih deh. 3 tahun itu sekolah pendeta. 3 tahun itu prakteknya tuh lo ditempatkan di jemaat, biasanya di kampung-kampung. Oh, magang lah ya bahasa sekarang Magang. magangnya ya. Ada magangnya 3 tahunan lah kalau nggak salah ya. Kalau nggak ditambahin lagi. Jangan. Oh, dong. bisa juga. Tergantung. Kalau misalnya nih sorry ya. Misalnya lo itu dinilai belum cocok menjadi pendeta, itu bisa ditambahin lagi. Dalam waktu magang untuk percobaan. Bisa aja. Semua tuh tergantung keputusan dari Iya. ibaratnya tuh pendeta yang mentorin lu. Nah, gitu. Kalau misalnya emang dikasih belum, gue rasa bisa ditambahin lagi. Dan itu pun 3 tahun ini kan keputusannya diatur oleh kepala sinode gereja HKBP. Itu kalau panggilannya Eporus. Gitu. Eporus. Itu mentor ya. Oh, Eporus itu enggak, itu kepala sinodenya. Sinode itu apa? Sinode apa? Jadi sinode itu HKBP HKBP. itu sinode, GKI itu sinode. Oh iya, paham. Ah. Kayak payung-payungnya itu ya. Yes, kayak Ngerti. ibaratnya lembaganya lah. Mm. Gitu. Terus karena itu ditetapkan 3 tahun,
Jadi 3 tahun dulu baru akhirnya setelah itu ada keputusan untuk ditabiskan. Ditabiskan itu ibaratnya kayak dilantik lah Iya. jadi pendeta. Baru ada sertifikatnya nggak sih? Sertifikat gue kurang tahu ya, lupa gue. Tapi semacam Tapi ada ntar di nama lu upacaranya depannya ya, upacara ada adatnya. upacaranya. Ntar depannya namanya ada PDT-nya pokoknya. PDT. Oh. Iya. Udah harus pakai PDT depannya. Jadi gini. Enaknya pendeta kalau menurut gua itu lu sebenarnya kalau jadi pendeta itu di doktrin agama lu ya. Itu tuh semua maunya tuh ditanggung gak sih sama gereja gitu-gitu? Apa sebenarnya lu bisa nyari kerja lain apa gimana? Itu tergantung dari keputusan lembaga gereja masing-masing. Kalau di HKBP sendiri? Kalau di HKBP sendiri ditanggung emang oleh gerejanya. Cuma kan kapabilitas tiap gereja beda-beda ya. Gereja di kota sama gereja di desa beda dong. Iya. Nah, ketika pendeta di desa, dia nggak bisa cuma ngandelin dari gereja doang. Karena jemaatnya juga lagi susah. Masa kayak gitu kan? Masalah gitu ya. Maksudnya tergantung dari si bayaran anggotanya juga ya. Yes. Uang apa namanya pengorbanannya ya. Uang persembahannya gitu. Jadi itulah kenapa jadi pendeta itu sulitnya. Sebenarnya karena ketika dia kalau di desa mungkin agak sulit ya. Tapi kalau di kota enak juga sih. Tapi kan lu kan nggak menutup kemungkinan lu bakal ditempatin di desa juga kan? Emang kemungkinan pasti harus di desa dulu biasanya kalau awal-awal. Nah ini pertanyaan yang sebenarnya paling apa ya? Yang gue tunggu-tunggu nih gue mau ngulangin pertanyaan nih. Ger, lu kan dibesarin di Jakarta ya, dengan hiruk pikuk ibu kota, gemerlap Jakarta, anak muda lah ya, kita ngerti lah ya. Yes. Gemerlap anak muda Jakarta, anak ibu kota, kok mau gitu jadi pendeta yang tadi setelah kita obrolin itu sebenarnya perjuangannya berat, menghikmati agama itu jalannya panjang, penuh batu-batu. Iya. Mungkin kalau di desa juga bayarannya nggak sebesar di kota. Yes. Nah apa sih yang lo ya mungkin kita bisa sharing ke sobat-sobat keren semua. Sebenarnya tuh ada juga nih anak-anak muda yang besar dengan kehidupan Jakartanya itu masih bisa mau menghikmati agama itu kenapa tuh? Gini sobat keren. Asik. Berkhidmat lah bahasanya berkhidmat kan lo menghikmati agama. Gimana ya? Ini berarti pengalaman personal ya? Personal. Gini. Dulu tuh gue nggak ada kepikiran sama sekali buat jadi pendeta. SD SMP jadi pendeta ngapain sih kan? Gue dulu nih jujur ya gereja gue jarang. Bandel lah. Bandel gereja Bisa jarang. disebutin bandelnya ngapain aja? Jangan dong. Jangan sobat keren, tidak perlu. Jangan ya. Iya. Bandel-bandel ya remaja lah, kenakalan remaja pada umumnya lah gitu kan. Kenakalan remaja ya. Ya kita singkat aja. Ya. Lalu gereja jarang kan. Terus gimana ya? Cuma udah seminggu sekali jarang lagi lo ya. Iya. Waduh. Cuma gimana ya dari sekolah ya betul juga udah seminggu sekali jarang lagi. Bayangkan. Nah tapi keluarga gue tuh yang dari nyokap ya itu cukup religius. Enggak sih yang dari bokap juga religius. Agamis ya. Cukup religius. Maksudnya sangat mengandalkan doa lah. Lalu gue SMA tuh gue udah mulai. Jadi gue meskipun gue jarang ibadah, jarang gereja di HKBP, tapi gue sering gereja misalnya di gereja lain karena gue ngincer khotbahnya. Oh lu memang pengen tahu ya apa kedalaman khotbah itu sendiri? Enggak juga karena khotbahnya nggak asik aja. Nggak asik. Iya berarti kayak misalnya kalau misalnya di orang-orang muslim biasanya kalau teman-teman gue itu kalau lagi taraweh puasa itu ngincar masjid-masjid yang sholat cepet kan? Ini cepat. Yeah. Nah, lo gitu juga nggak tipenya? Kalau gue tipenya yang khotbahnya cepat apa gimana? Kalau gue ngincar yang khotbahnya lucu. Lucu atau enggak yang kalau dia jadi gini ya jujur ya. Jadi waktu remaja tuh gue bosan di HKBP karena khotbah itu kayak udah bahasa Batak, gue nggak paham, bikin ngantuk, udah tua-tua isinya, nggak inilah. Tapi ketika gue misalnya ke gereja lain, ya X lah ke gereja ini, terus dia khotbahnya lebih asik, cocok dengan konteks anak muda. Itu jadi buat gue menumbuhkan spiritual diri gue sendiri. Dan semenjak itulah, itu situ gue belum jadi pendeta ya. Lalu gue SMA, gue jadi ketua rohkris. Di situ gue mulai sering khotbah. Di situ gue belajar di pendeta, enak juga ya gue khotbah ya. Gue kayak mau jadi pendeta deh, tapi nanti kalau udah kaya. Gitu. Tadi gue gitu, gue pengen jadi kayak pendeta-pendeta karismatik yang mana bisa lu karismatik jelasin dong. Karismatik ini apa? Itu adalah salah satu aliran di dalam kekristenan yang semacam HKBP lah. Apa tadi namanya payung ya bahasanya tuh kalau ini? Apanya? Oh dia kalau secara sinode dia tuh bukan karismatik, itu alirannya karismatik. Tapi di sini gue gerejanya waktu itu Keduta Injil.
Gereja Duta Injil di Ambasador. Kalau dianalogiin ke lu berarti alirannya lu Luther, Gue Luther, dia dia karismatik. Iya. Oh gitu ya. Karismatik tuh yang ngeband itu Yes, ya. Ngeband itu yang ya. cenderung pakai Gua tahu, band. tahu. Kayak misalnya kalau misalnya di ini ada namanya sinodenya JPCC Oh, di gitu. Kokas, Kota Casablanca. Gerejanya Battle ya namanya. Gue Gua- soalnya sempat ada temen Gue gue. waktu itu Duta Injil. Oh. Battle ada lagi. GBI itu karismatik kan? Iya, itu masih Iya, karismatik. Gereja Nah, Battle Indonesia. bisa gitu juga kayak gitu pendeta-pendeta yang kayak GBI atau gitu kan bisa sambil berbisnis dan sebagainya kan. Boleh. Boleh. Nah, gue pengen misalnya kayak gue pengen jadi pendeta tapi udah kaya dulu, berarti udah enak hidup gue, baru gue ngasih Baru lah ngabdi ke agama lah ya. Iya, tadi mau gitu kan. Urusan kayaknya nyari jalannya kayak gimana? Iya, bodo amat. Gitu kan. Itu kan dulu kan. Iya, dulu. Tapi terus gue berubah, gue punya pengalaman pribadi lah. Heeh. Spiritual ketika tante gue bilang jangan kasih sisa-sisa umur lu ke Tuhan. Masa lu ngasih sisa-sisa ke Tuhan sedangkan gue dari SD yang mana gue lagi kesulitan ekonomi tapi gue bisa sekolah di Asisi yang bayar. Asisi itu swasta. Sekolah swasta. Ya, Sekolah swasta. Itu cukup inilah ya, level menengah ke atas lah ya. Menengah ke atas lah. Gue bisa sekolah sampai sekarang gue lulus SMA. Waktu itu gue lulus SMA, gue bisa terberkati lah karena penyertaan Tuhan. Ya Tuhan udah ngasih lo yang terbaik, lu ngasih Tuhan sisa-sisa umur lo, kayak gitulah ibaratnya kan. Terus di situ lah gue, betul juga lo. Di situ gue sebenarnya gue juga pengennya gue waktu itu tes ini, gue sambil tes sekolah tinggi akuntansi negara. Stan ya. Dan bokap gue juga nggak setuju sebenarnya gue jadi pendeta. Gue mau sekolah teologi. Pertama bayar, kalau stan kan gratis, Iya. langsung kerja. Ini pendeta udah bayar, belum tahu kerja yang ngapain kan? Iya. Gitu kan. Terus disitulah jadinya gue bergumul lah di situ. Hingga akhirnya gue di situ lulus tes stan akademis, tes akademiknya stan. Terus tadi situ juga ada tes STT, tes masuknya bayar. Gue bayar dulu, gue udah bayar duluan sih tapi itu pun buat bayar itu bergumul kan. Nah akhirnya ya udah gue tinggalin stannya, gue nggak lanjutin tesnya. Gue tes di STT Jakarta dan masuk. Ya udah, gue percaya ketika Tuhan udah memilih, emang Tuhan mau gue di sini, Tuhan akan melancarkan jalan gue. Dan betul dong, uang masuk gue dari 48 juta waktu itu 1 tahun lunas gitu aja. Ada yang mau bantu? Ada aja gitu ya. Ada aja. Disitulah gue mikir, wah berarti emang Tuhan mau gue di sini. Itu. Jadi ya itu yang buat gue bergumul, buat gue jadi akhirnya memantapkan gue jadi pendeta lah gitu. Panjang ya, Keren. Iya, tapi susah juga sebenarnya untuk ketika menjalaninya. Oh, pastilah. Semua Iya. kan ada struggle-nya masing-masing kan. Pastilah, Betul. itu nggak bisa dihindari lah. Cuma ya gue salut sih sama lu, maksudnya di umur yang anak-anak seperti sekarang kan, seumuran lah kan kita kan. Digedein di kota Jakarta, ya gue juga tahu bagaimana pergaulan anak mudanya segala macem. Itu apa ya, kebanggaan mengikmati agama itu kadang-kadang hilang di anak-anak muda. Ya. Ya mungkin lu juga sadar ya, kayak gue juga kalau ngobrol sama teman-teman gue, mereka tuh orientasinya ya udah yang memang Karir, uang, materi, uang. Iya. Tapi mereka nggak sadar kalau misalnya dalam setiap langkah-langkah mereka itu sebenarnya kan harus dibarengi dengan doa ya. Yes. Nah itu sih menurut gue yang di sini mungkin kita coba sharing ke sobat-sobat keren semua di rumah. Janganlah tinggalin doa, tinggalin Betul. mengabdi kepada agama. Sebenarnya bisa kok di generasi seperti sekarang, gue, Geral juga yang kita anak-anak nongkrong kan, main kan sana sini, ini masih bisa kok kita ya pelan-pelan lah ya, terutama Geral lah. Ini mungkin berapa tahun lagi bakal jadi pendeta. Mungkin gue udah nggak bisa sembarangan lagi nih kan bercanda-bercanda kayak gini kan. Manggilnya kalau di HKBP Amang. Amang Iya. itu apa Amang tuh? itu bahasa Batak, itu bapak. Bapak, Iya, Amang bapak pendeta, Amang pendeta. gitu. Gitu. Oke, sebenarnya itu yang pengen gue gali dari Geral, pengalaman pribadi kenapa masih mau jadi pendeta di tengah hiruk pikuk pergaulan Jakarta. Dan itu udah sharing, keren banget. Nah kira-kira kalau dari lu pribadi nih, buat nyikapin teman-teman yang ini kan kita masih dalam bingkai toleransi lah ya segmen ini ya. Buat nyikapin teman-teman yang intoleran di luar tuh gimana sih? Yang sebenarnya hanya karena beda agama bisa berantem. Dan ini dengan kita duduk di sini kan membuktikan bahwasanya antara lu yang Kristen dan gue yang Islam pun kita bisa ngobrol nyantai. Betul. Kita temenan di luar dan continue gitu kan. Betul. Nah, lu ada nggak kira-kira yang mau disampaikan ke sobat-sobat keren di rumah sekalian dari sudut pandang lu aja, pengalaman lu gitu untuk menjaga toleransi sama teman? Sebenarnya gue potong lagi. Gue tuh pengen buktiin bahwasanya yang ada di
apa namanya yang digembar-gemborin itu yang kemarin-kemarin perbedaan agama, gesekan-gesekan agama nyebabin konflik-konflik itu sebenarnya nggak berlaku kok di Iya. lingkaran-lingkaran kita gitu sekarang kan. Nggak berlaku. Itu ya menurut gua di media-media aja nggak sih? Iya, betul. Dan di beberapa daerah mungkin ya. Tapi Beberapa kalau daerah. di Jakarta khususnya kayak gue enggak deh. Lo ngerasa gitu juga gak sih? Enggak kok, gue biasa aja sih. Malah santai aja gue. Santai kan? Iyalah, maksudnya ya udahlah. Maksudnya gini, menjaga toleransi Iya ya, benar. dan menghadapi intoleransi ya. Untuk teman-teman yang Kristen misalnya, untuk menghadapi ya kayak gitu, menurut gua ya, jangan mudah terpancing lah sama berita-berita yang ada, berita-berita di media, Instagram, terprovokasi gara-gara WA grup keluarga. Benar tuh ya. Grup keluarga parah banget tuh. Rese banget ya grup keluarga. Ulang sekarang stikernya bisa bikin sendiri kan? Iya. Stiker-stiker ngatain Tuhan tuh. Gue banyak. Itu Tuhan gue sendiri tapi. Gue mau bilang ada stiker Tuhan tuh tapi gak lucu juga nih. Kalau gitu-gitu dimaknai konteks serius kan bahaya kan? Iya, betul. Itu jadi jangan mudah terprovokasi lah. Dengan hoax yang disebarkan di WA grup, dengan berita-berita di Instagram. Iyalah, kita udah mudah melek lah dengan realitas yang ada. Jadi makin kritis lah. Boleh kita hidup beriman, living faithfully, tapi kita harus berpikir juga secara kritis. Anjay. Mantap. Itu dari kampus gue itu, moto di kampus gue. Living faithfully, thinking critically. Kurang ajar. STT Jakarta. Kalau yang kemarin malah yang lucu ini gue sharing aja ya di sini ya. Si Noval tuh dia akhir-akhir tuh nyebutin kayak quotes gitu kan. Ternyata tuh dia baca cuy di tembok-tembok sebelah. Ya sebenarnya ngalir aja sih. Abis ini juga mau adain segmen kedua, ketiga, keempat. Silakan. Cuma yang mau gue ambil gali di sini adalah bagaimana anak muda umuran gue yang gue juga tahu pergaulannya gimana, itu masih bisa punya semangat menghormati agama, entah itu jadi ustadz, pendeta. Itu yang mau gue sharing ke sobat-sobat keren di rumah sekalian. Tapi satu pesan gue ya juga untuk boleh sobat-sobat keren atau buat teman-teman Kristen semua. Jadi gini, jangan jadikan iman kalian atau agama kalian tuh sebagai alat untuk menempuh kesuksesan kalian. Misal gini, oke, dengan gue berdoa, tapi gue doa nih, tapi harapannya gue jadi orang yang sukses, gue kaya, karir gue lancar. Jangan pernah berpikiran kayak gitu. Karena kalau kita menghidupi iman kita, apapun itu, jangan taking for granted gitu. Jangan mengharapkan imbalan. Justru sebaliknya, ketika kita malah mengharapkan imbalan, malah kita jadinya pamrih gitu kan. Malah kita, itulah jangan-jangan yang bisa menyebabkan intoleransi juga kan. Ketika kita mengasihi orang yang teman-teman yang saling beragama lain dan sebagainya, tapi kita berharap ada timbal balik. Kalau nggak ada kita kesel jadinya kan. Waduh, udah mulai radikal. Iya kan kalau kayak gitu kan. Masa sekolahnya filsafat ya? Iya, kau tahu dah. Hah? Sama iya, ya kayak waktu jawaban-jawaban di segmen berikutnya si Valdi. Oh iya, kayak gitu ya. Model-model kayak gini. Keren. Ya, tapi kayak gitulah ibaratnya. Jadi jangan menjadikan agama tuh sebagai alat kalian buat menempuh kesuksesan gitu. Iman kalian sebagai alat menempuh kesuksesan. Gitu. Jadi karena itu sebagai kalian untuk bisa berefleksi, untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Kayak gitulah kalau dari gue pribadi. Nih, berpikir radikal dong, mantep. Ya nggak? Emang tuh radikal gitu? Nih, radikal kan sebenarnya bagus. Radikal yang diartikan sekarang itu buruk. Cuma radikal secara arti itu kan mengakar. Iya, mengakar. Jadi menurut gua untuk mahasiswa, untuk peneliti segala macam ya untuk berpikir ya menurut gua harus radikal. Oh iya. Kalau nggak radikal lu bakal gampang dong lu goyang dengan pendapat lain. Lu harus memang bener-bener berpikir itu dengan cara yang radikal mengakar. Iya nggak sih kalau menurut gua? Cuma karena emang sekarang di framing aja. Radikal itu ya. Iya, jadi sekarang konotasi radikal tuh buruk ya. Sebenarnya kalau diartikan secara KBBI coba cari aja apa itu radikal kan artinya mengakar kan. Iya betul. Jadi setiap lu berpendapat segala macam ya argumen lu harus kuat, legal standing lu harus kuat gitu. Wah. Ya, setuju kan? Nah, itu tuh penting juga tuh buat sobat-sobat keren. Jangan takut berpikir secara seperti itu ya. Selama dalam landasan yang tepat. Betul. Gitu. Oke, Ger. Thank you, makasih banyak. Gue mau nyampein sedikit antara hadis dan Quran sih. Di sini ada surah Al-Kafirun ayat 6 itu berbunyi lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku ya. Ini menekankan tentang bagaimana toleransi itu di Islam pun juga harus ditegakkan gitu. Ya urusilah agama lu gitu kan kalau memang itu berguna untuk lo dan jangan ikut campur terlalu dalam ya untuk gue ya agama gue sendiri gitu kan. Dan ada juga hadis ini tadi gue udah sempet cari dan relate sebenarnya.
Ini gue bukan anak filsafat Islam jadi gue nggak tahu gini-gini ya. Iya, Tapi oke, seenggaknya gue ada ini Oke. dari hadis lewat Bukhari tentang toleransi agama yang dicintai oleh Allah. Dari Ibnu Abbas, ia berkata ditanyakan kepada Rasulullah SAW, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, yakni agama Al-Hanifiyah As-Samhah, yakni yang lurus lagi toleran. Jadi jika mungkin teman-teman itu Islam tapi teman-teman belum mengejawantahkan nilai-nilai toleran dan lurus, itu mungkin juga belum dibilang agama yang dicintai oleh Allah walaupun teman-teman Islam. Ini hadis riwayat Bukhari, menurut gua hadisnya cukup sahih ya. Perdebatan hadisnya, perawinya segala macam, dan itu perlu juga kita contoh dari hadis dan ayat berikut. Kalau misalnya teman-teman itu bagaimana untuk berteman, bersosialisasi, itu udah nggak zamannya lah ya untuk kata-kataan, sakit hati. Kalau misalnya kata-kataan di chat WA grup gitu-gitu, sebenarnya asal kenal sih sebenarnya. Asal kenal sih sebenarnya nggak terlalu masalah, terlalu ya. masalah ya. Cuma agak mahal hati-hati aja kalau di chat ya. Di chat ya, Karena kan ya. sering kali salah tangkap nggak sih? Ya kan? Benar. Iya, karena kita baca nih. Misal Kita nggak tahu nadanya apa. Iya, kita gitu. nadanya kan bilang. Benar. Gitu lah pokoknya. Oke. Thank you Gerald Tanjung, semoga kedepannya setiap usaha-usahanya jadi pendeta lancar. Kira-kira target berapa tahun lagi nih mau jadi pendeta? Doain sobat keren, biasanya bisa S2, lalu jadi pendeta di HKBP. Mantap. Amin. Semoga amin gue diterima ya. Amin. Walaupun agak beda kan kita pasti kan. Diterima dong. Masih diterima ya. Iya dong, kita kan nggak bisa ini. See you Ger, thank you banyak. Thank you. Oke teman-teman semua, sobat keren di rumah, terima kasih buat yang udah ngikutin sampai akhir. Mungkin kedepannya kita akan mengundang, mungkin bisa dari Kristen lagi atau dari Hindu atau Buddha mungkin ya. Nanti kita coba elaborasi di segmen kali ini. Oke, see you semua. Islamku indah, Islamku damai, Islamku keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya jamaah. Assalamualaikum.